berkeliling melihat bagaimana tumbuhnya ekonomi di sekitar saya. Yang saya pernah alami, UMKM ini pertama membutuhkan membutuhkan knowledge, membutuhkan intervensi pengetahuan. Maka UMKM dimanapun ini nggak bisa kalau dibiarkan begitu saja tanpa pengetahuan. Para mentor saya sering menyebutkan learning become earning. Become earning. Iya. The more you learn, the more you earn. Jadi semakin banyak kita belajar, maka semakin besar peluang kita untuk mendapatkan income. Karena ilmu yang kita dapatkan akan menjadi basis dalam mencapai pendapatan. Tentu saja itu. Maka UMKM juga sama. Nah, tetapi dalam konteks ini UMKM perhatian dari berbagai pihak ada, mungkin jumlahnya kurang. Maka disitulah peran serta masyarakat seperti saya mungkin dan teman-teman penggiat UMKM lain itu harus datang, turun, terjun melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan, pelatihan kepada teman-teman UMKM. Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu aspek yang saya perhatikan di situ. Yang keduanya, selain aspek pendidikan, dibutuhkan juga aspek yang disebut dengan pendampingan. Nah, disitulah kemudian saya mencoba ngajak teman-teman yang sudah mulai bisnisnya bagus gitu. Ayo kumpul, kita bantu yuk teman-teman kita yang sekarang masih startup ini supaya mereka juga bisa mencapai tingkat kesejahteraan yang jauh lebih bagus. Nah, kita ngumpulin orang, bukan berarti saya hebat ya, enggak. Tapi ternyata ada teman-teman saya yang keren-keren gitu, yang kemudian mau membantu UMKM. Ternyata teman-teman ini juga pada peduli gitu ya. Dan saya juga mengajak dinas UMKM dan sebagainya. Apalagi di dinas UMKM memang sudah tugasnya ya ke situ. Apalagi ketika kita datang, wah teman-teman ini menyambut luar biasa gitu. Wah Kang, bener Kang. Memang kalau di dinas UMKM kan pertama terbatas kepada pagu anggaran dan sebagainya. Ya apalagi ini kalau ada dari pihak non government gitu masuk ke situ, tentu disambut dengan baik. Nah yang ketiganya sebenarnya selain intervensi pendidikan, pelatihan dan sebagainya, terus pendampingan, yang ketiganya intervensi kepada pasar. Nah kita coba bantu UMKM ini bagaimana sih cara memasarkan produk-produk mereka, bagaimana cara mengolaborasikan produk ini dengan teknologi. Seiring perkembangan teknologi harus seimbang. Nah, yang keempatnya pendampingan atau intervensi dari sisi permodalan. Kadang-kadang ini yang sering ditanyakan, Kang, saya mau bisnis tapi gak punya modal. Gitu. Emang bisnis pakai modal gitu? Kan nggak juga gitu. Ada juga yang lainnya, modal salah satunya. Ketika bisnis mereka sudah lumayan terlihat bagus, laporannya sudah bagus, ternyata pemodal itu datang. Gitu. Nah sekarang ini di Bandung Young Entrepreneurs kayak begitu. Kang, bisa nggak kolaborasi? Saya bilang boleh. Silahkan nilai saja UMKM yang saya bina. Silahkan B2B, business to business, assessment aja. Kalau memang dia sudah layak untuk mendapatkan pembiayaan, masuk secara persyaratan, saya bilang welcome. Bagi baik, asal kita bantu kegiatan, saya sih oke-oke aja. Gitu. Baik, akhirnya memang tercetuslah satu perkumpulan Bandung Young Entrepreneur digagas oleh Kang Acel gitu ya. Ini murni memang awalnya pertemanan saja begitu? Pertemanan, semuanya seiring berjalan waktu akhirnya terbentuklah. Terbentuklah, kemudian saya dengan teman-teman ngobrol, yuk kita bantu teman-teman UMKM lainnya. Banyak UMKM yang kita undang. Yuk, kalau mau daftar boleh. Totalnya ada berapa sekarang Kang Acel? Ya 800 lebih lah, menjelang 1000 orang. Luar biasa. 800 lebih dibawahi oleh Kang Acel. Sejak tahun berapa itu? Baru 2022. 2022 sudah jadi 800. Setahun lebih sedikit. November 2. Mungkin sedikit-sedikit pasca pandemi itu ya Kang Acel ya. Jadi mungkin memulihkan semangat kembali karena memang kita tahu semuanya begitu ya. Jatuh Kang Acel. Betul. Jadi mereka down pasca pandemi, kita tumbuhkan lagi optimismenya bahwa di setiap masa ada tokohnya, di setiap tokoh ada masanya. Waktu pandemi itu kan semua kantor tutup, semua usaha stuck. Saya juga waktu itu kan bingung, ini saya ngapain aja gitu. Iseng-iseng buka YouTube gitu, terus kemudian akhirnya saya putuskan di masa pandemi itu ngerakit sepeda.
dan berhasil gitu. Dan jadi hobi juga. Jadi hobi juga gitu. Hobinya juga. Tahu nggak berapa saya ngejual sepeda masa pandemi? Coba itu kan. 80 unit. 80 unit. Harganya rata-rata 25 jutaan. Oke, jadi lumayan kan? Semuanya ya. Di rumah itu kegiatan. Di rumah. Belajar YouTube di rumah, belajar ngerakit. Saya panggil adik saya, yuk kita belajar ngerakit bareng-bareng. Oh, jadi akhirnya 80 unit lah terjual. Oke, hobi yang menghasilkan uang. Ya, gitulah. Cita-cita yang sebetulnya memang saat ini belum tercapai. Dari sekian banyaknya mungkin doa-doa yang dikabulkan sama Allah begitu kan Acel. Kira-kira apa sih sebetulnya yang belum? Apa ya, masuk surga mungkin yang pengen. Itu mah harus lewat dulu satu iya, fase. Satu fase harus mati dulu ya. Mungkin saya terus bekerja mencari mengumpulkan bekal aja sementara ini. Pengabdian itu juga salah satu cita-cita saya. Saya bisa mengabdi. Alhamdulillah hari ini juga minimal sudah mengabdi kepada keluarga dan seterusnya. Cita-cita apa lagi ya? Rumah udah punya, alhamdulillah. Kecil-kecil juga kan. Betul, ya. Kendaraan alhamdulillah terus ada. menebar kebaikan. Alhamdulillah ada. Saat ini mungkin ya tinggal sekarang mah tidur nyenyak kayaknya. Tapi pastinya mungkin orang lihatnya sekarang Kak Acel. Iya, iya. Ketika masa-masa sulit dulu mungkin bisa sedikit di spill lagi mungkin kalau boleh. Iya, saya pernah mengalami masa sulit. Waktu itu saya berbisnis dan saya mengalami kerugian, dan kerugiannya itu ditipu memang. Jadi sampai saya harus banyak kehilangan aset yang sudah saya beli, tapi karena saya tahu bahwa trust itu tidak bisa diminta gitu. Jadi kalau ada orang bilang trust me deh gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Karena bukan trust me gitu. Jadi kalau trust me itu orang minta supaya kita minta supaya orang percaya kepada kita. Nah, saya bilang kita nggak bisa. Kita harus percaya itu dikasih. Nih saya percaya sama Anda gitu. Maka waktu itu semua aset yang saya punya saya selesaikan, saya keluarkan, saya bayarkan, dan nggak cukup. Dan setelah itu saya datang kepada mereka yang saya berhutang kepadanya. Saya bilang saya minta tolong untuk ditangguhkan, jangan saya dipenjarakan, karena kalau dipenjarakan berarti semua kewajiban administrasi saya hilang, diganti dengan pidana. Tapi saya datang secara gentle, silahkan, saya berikan kesempatan, saya akan selesaikan semua urusan ini dengan baik. Ya, setiap ini saya berkomitmen, dan itu yang saya lakukan. Dan itu masa-masa yang paling sulit untuk saya. Makanya wajar kalau kemudian dalam doa itu kan Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari dililit utang dan pemaksaan orang-orang yang memaksa. Mungkin debt kolektor kali ya. Itu ada doanya juga. Makanya saya juga doa pakai doa itu. Kita belajar Kang Acel ya? Iya, belajar juga. Kak Acel, kita masih seru nih pembicaraan kita. Masih Siap. banyak yang perlu Kang Acel sampaikan. Kayaknya 1 jam kurang cukup Kang Acel ya? Iya, boleh 2 minggu, boleh. Kita akan kembali saja berikut, tetap bersama kami dalam program Inspirasi Tokoh PJTV.